warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kasepuhan miwah wargi sadaya langkung tipayun orang pajatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wong ieu gegreg deui silaturahmi pangaosan 2 minggon kapengkeun rupina Allah ngersakeun seueur anu teu tiasa sumpi. Alhamdulillah ayeuna kaetang gegreg deui. Mudah-mudahan anu wengi ieu teh cantiasa sumping anu masih keneh nyanyabaan, insyaallah mudah-mudahan minggon payun tiasa kempel di sareng urang sadaya. Alhamdulillah urang danget ieu masih dipasihan kegiatan iman, dipasihan sehat, tiasa ngariung silaturahmi sakantenan milari ilmu. Sabeuneureun saur mah Haji Udin mah ulah sasiereun mah da gateug cenah. Kesepuhan imah wargi sadaya hapunten giliran pribados teu di majelis. Nah nominatenya sanes kumaha gitu emut kapesan mama KHD tuikeun ngaji di imah mimi jantan eta sampai sepanjang gitu. Jadi hapunten jadi manawi insyaallah sawaktos mah dianggo di majelis oge simkuring gitu. Kesepuhan disambut bisa gitu. Miwah para wargi sadaya wengi ieu pribados bade maoskeun bade maoskeun anu kaitanana sareng doa ibu, keramat doa ibu atanapi dahsyatnya doa seorang ibu. Pribados nyandak buku ieu karangan Abu Fajar Al-Qalami anu judulna Keramat Doa Ibu Mengubah Takdir. Bade maoskeun kisah-kisah anu kajantenanana dina zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Fatimah binti As'ad. Fatimah binti As'ad adalah istri Abi Thalib. Menurut perjalanan hidupnya, Fatimah adalah anak yatim. Setelah bersuamikan Abi Thalib, ia memiliki putra bernama Ali, yang kemudian disebut dengan panggilan Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun bukanlah ibu kandung, tetapi Fatimah binti As'ad sangat berperan untuk mengantarkan Muhammad menjadi manusia berakhlak mulia. Muhammad ketika masih kecil ditinggal oleh ibunya sehingga ia menjadi yatim piatu. Lalu ikut bersama kakeknya yang bernama pintar Abdul Muthalib. Namun tak lama sang kakek pun meninggal dunia. Kemudian ia ikut bersama pamannya yaitu Abu Thalib
yang beristrikan Fatimah binti As'ad. Pengalaman Fatimah di masa kecil. Kurang teraskan. Pengalaman Siti Fatimah pada masa kecilnya kurang beruntung, sehingga membuat Fatimah binti As'ad sangat menyayangi Muhammad sebagai putranya sendiri. Jadi tidak membedakan, beliau menyayanginya itu sama dengan menyayangi putranya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ia mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan lemah lembut, sehingga Muhammad menjadi sosok manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan mampu mengubah kejahiliahan menjadi bangsa bermartabat. Fatimah memang sosok ibu teladan. Ia tidak hanya sebatas memberikan makan dan mengasuh Muhammad, namun senantiasa berdoa kepada Allah dengan munajat yang sungguh-sungguh, disertai keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya. Wanita ini teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Ia adalah perempuan yang ikut memberikan dukungan Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Meskipun Abu Thalib meninggal dunia, semangat Fatimah dalam mengantarkan Ali bin Abi Thalib, yaitu putra kandungnya, dan Muhammad SAW, keponakannya, tak pernah padam. Doanya tak pernah mengeringkan lidahnya agar Allah berkenan menjadikan kedua putranya itu berkedudukan mulia. Ia tetap menemani dalam perjuangan Islam. Jasa-jasanya terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muhammad sungguh sangat besar, sampai-sampai beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak mampu melupakannya. Diterangkan dalam riwayat, ketika Fatimah binti As'ad di masa tuanya, Muhammad tak pernah melewatkan untuk menjenguknya. Rasulullah SAW sangat memuliakannya secara luar biasa. Wanita luhur dan doanya makbul ini wafat di zaman Rasulullah SAW. Bahkan menurut hadis bahwa Rasulullah SAW sendiri yang mengkafani dengan menggunakan pakaiannya, lalu menyolatinya dengan takbir sebanyak 50 kali. Rasulullah SAW kemudian turun ke liang lahat dan menundukkan kepala ke segala penjuru, seakan-akan ia ingin memperluas liang lahat untuk Fatimah binti As'ad. Setelah itu ia keluar dari liang lahat dan tampak matanya sembab penuh oleh air mata. Selanjutnya ia berlutut di atas kuburnya. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah berbaring di samping kubur Fatimah binti As'ad. Melihat yang demikian itu, Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasul, aku melihat engkau telah berbuat sesuatu terhadap perempuan ini yang engkau sendiri tidak pernah berbuat kepada siapapun." Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Umar, sesungguhnya perempuan ini
dahulu seperti ibu kandungku yang telah melahirkan aku. Sesungguhnya Abu Thalib, yaitu pamanku, telah banyak berbuat dan berbudi kepadaku, betapa berupa apa saja. Ibu ini pun, yaitu Fatimah binti As'ad, sering mengumpulkan kami bersama, tetapi dia selalu mengutamakan aku dibandingkan dengan anak-anaknya sendiri. Diterangkan juga dalam riwayat yang lain bahwa ketika wafatnya istri Abu Thalib tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakaikan baju beliau dan berbaring di sampingnya di liang lahat. Kemudian ada salah seorang sahabat berkata, "Kami tak pernah melihatmu melakukan hal ini terhadap seorang pun, kecuali kepada perempuan ini." Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya tiada seorang pun sesudah Abu Thalib yang banyak berbudi kepadaku selain perempuan ini. Maka aku memakaikannya bajuku agar dia dipakaikan baju dari surga, dan aku sejenak berbaring di sisinya agar dia diringankan dalam kubur." Begitu indahnya ya Rasulullah kepada ibu yang mengasuhnya, begitu gegetnya, begitu sayangnya, karena Fatimahnya juga begitu sayang dan banyak membantu dalam perjuangan dalam mendidik Nabi Muhammad SAW. Kisah ini adalah bukti betapa doa seorang wanita, terutama seorang ibu, begitu dahsyat. Doa ibu yang tulus menyimpan karomah dan memiliki energi yang luar biasa. Nah, Allah selalu mendengar dan mengabulkan doa-doa Fatimah, khususnya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua yang berjudul Doa Ibu Mendatangkan Kemuliaan. Diterangkan dalam satu hikayah bahwa suatu ketika Ibnu Mubarak menunaikan ibadah haji. Ketika tidur, ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, seolah-olah Rasulullah mengirim dan doa serta salam untuk Bahram. Ibnu Mubarak diminta untuk menyampaikan salam itu. Ketika terbangun, ia merasa heran. Bukankah Bahram adalah orang kafir Yahudi? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam dan doanya kepada orang itu? Adakah yang aneh? Demikian pikirnya dalam hati Mubarak. Ibnu Mubarak semakin penasaran karena mimpi itu datang berulang-ulang. Setelah pulang dari ibadah haji, ia mencari seorang yang bernama Bahram. Singkat cerita, setelah bertemu, maka Ibnu Mubarak banyak bertanya tentang pribadi Bahram. Saya ingin mendengar kejadian-kejadian yang menarik yang pernah Anda alami, wahai Bahram. Bahram mencoba mengingat-ingat, kejadian apa ya? Maksudku, kata Mubarak, peristiwa mengesankan dan mengandung sesuatu yang terpuji, kata Ibnu Mubarak.
Perlahan-lahan Bahrom teringat tentang peristiwa yang pernah dialaminya. Menurut Bahrom, bahwa pada suatu ketika ada seorang wanita tua yang datang dan mondar-mandir di depan rumahnya. Ketika itu Bahrom curiga, jangan-jangan perempuan itu mata-mata atau hendak mencuri di rumahnya. Tak lama kemudian wanita itu pergi. Bahrom tidak tinggal diam. Kemudian dia dengan diam-diam mengikuti wanita itu dari belakang hingga si perempuan itu masuk ke dalam rumahnya. Ternyata di dalam rumahnya anak-anaknya sedang merintih kelaparan. Kemudian Bahrom merapatkan tubuhnya ke dinding, ingin mendengarkan lebih jelas lagi. Kabayangnya orang kita nengeng-nengeng tina dindingna mendengarkan apa yang terjadi di rumah perempuan itu, karena perempuan itu tidak ada suaminya, hanya dengan anak-anaknya sendiri yang merintih kelaparan. Wanita itu berkata kepada anak-anaknya, "Sabarlah nak, biarkan malam ini kita tidur dalam keadaan lapar. Serahkan nasib kita kepada Allah. Sesungguhnya ibumu malu meminta-minta kepada orang lain. Marilah kita meminta kepada Allah saja ya nak." Si ibu itu jadi membesarkan hati anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terus-terusan menangis. Sang ibu kemudian berdoa kepada Allah agar diberi rezeki dan dibebaskan dari kelaparan. Ucapan wanita itu ternyata terdengar jelas di telinga Bahrom yang berusaha mengintip di balik dinding. Hati Bahrom menjadi ternyuh, merasa kasihan, merasa iba. Ternyuh itu iba, kasihan ya. Hatinya bergetar. Meskipun dia seorang kafir Yahudi, tetapi terdorong untuk menolong keluarga miskin itu. Kemudian Bahrom membalikan badan dan melangkah pulang. Sambil dalam hatinya dia berkata, betapa kasihannya anak-anak perempuan yang miskin itu, entah berapa hari dia udah tidak mendapatkan makanan. Nah, setelah sampai di rumahnya, Bahrom kemudian membawa atau mengumpulkan makanan dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung. Dia masukkan makanan yang banyak, kemudian roti pun yang sudah matang, dan banyak lagi makanan-makanan, bahan makanan yang lain, sehingga penuh satu karung. Kemudian dipanggulnya karung itu di tengah malam untuk diantarkan kepada keluarga tersebut. Jadi mengantarkannya pun Bahrom itu ketika malam gelap, sehingga tidak ada orang yang mengetahui kalau dia itu akan berbuat kebaikan. Nah, setelah mendengar cerita tersebut, Ibnu Mubarak kemudian menceritakan kepada Bahrom bahwa ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan doa kepadamu, dan aku diminta untuk menyampaikan salam untukmu, wahai Bahrom. Kemudian apa kata Bahrom? Benarkah? Tanya Bahrom. Demi Allah, kata Mubarok, aku bermimpi begitu. Bahkan mimpiku itu berkali-kali, jawab Ibnu Mubarok. Mendengar demikian, Bahrom merasa sangat bahagia. Bahkan karena sangat bahagianya, ia tak dapat menahan diri. Kemudian Bahrom langsung sujud, dan sujudnya itu lama sekali. Ibnu Mubarok memperhatikan Bahrom sujud lama sekali. Nah, karena sujudnya lama sekali, kemudian Ibnu Mubarok membangunkannya. Tetapi Ibnu Mubarok itu sangat terkejut. Mengapa? Karena ketika dibangunkan, Bahrom itu sudah tak bernyawa lagi. Nah, apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Dari kisah ini dapat kita jadikan sebagai bahan pelajaran dan introspeksi diri. Yang pertama, bahan pelajaran bagi kita, hal yang sangat penting dalam kisah ini, pertama adalah kasih sayang ibunda terhadap anak-anaknya yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Ketika anak-anaknya lapar, ia keluar rumah untuk mencari makanan, bahkan untuk meminta-minta. Namun ia pun masih punya harga diri. Wanita itu tidak jadi meminta-minta karena masih punya harga diri. Kemudian wanita itu melatih anaknya agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, mengajari anak-anaknya untuk meminta kepada Allah saja. Dan benar, doa dan air mata ibu mengandung mukjizat, dan doa ibu dikabulkan. Kemudian pesan yang kedua dari kisah ini, pesan moral yang tak kalah pentingnya adalah bahwa bersedekah itu menjadikan seseorang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti halnya Bahrom, walaupun ia adalah seorang kafir Yahudi, tetapi hatinya yang sangat lembut dan suka bersedekah, juga bersedekahnya dengan sembunyi-sembunyi, sehingga oleh Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam. Nama Manawi dua baik ya, kisahna milih panjang teuing. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo langkung jelasna, kanggo nambihan keterangan ieu. Mangga punten ka Mang Haji Udin terus biasa nambihan kanggo nambihan keyakinan kurang sadaya bahwa doa ibu itu begitu kuatnya, begitu dahsyatnya, begitu pentingnya untuk anak-anaknya. Dan bersedekah itu juga bisa merubah nasib manusia dari nasib yang kurang baik menjadi nasib yang baik. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dina kisah anu tadi ditugikan hiji doa sebab dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa ukul ibadah. Doa teh intina tina ibadah. Dan ibadah
termasuk ibadah paling inti doa. Doa. Dina doa ditingali, diteliti, tak aya persyaratan iman sampai. Tadi kan Bahram belum masuk Islam ya. Tak aya persyaratan iman, maka sampai dina doa anu paling mati oge, doa anu paling dikabul ku Allah, sampai posisi dari orang yang didolimi itu tak ningali nu dolimi sahabat teh, tak ningali muslim, tak ningali mukmin, pokoknya nu dolimi teh doana sorakna ku Allah dipirengkeun dina doa. Dan maksudna teh doa sanes teh butuh iman, anu teu iman oge sendiri itu. Apalagi momo pami disarangan ku iman, langkung-langkung deui dipirengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya sedekah tadi. Sedekah di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus sedekah sirri, sedekah sembunyi-sembunyi, istilahna sedekah sirri. Din hadis sebat sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sirri akan memadamkan murka Tuhan. Dan kedana Allah bendu teh kahiji jalmi, tapi upami eta jalmi sedekah sirri, itu sedekah sirrina nahan ya, biasa nahan bendu Allah Subhanahu wa taala. Aya cerita kapungkur oge zaman Nabi Musa alaihissalam, namina Samiri. Samiri teh jalmi anu tukang ngadamel patung. Patungna oge istimewa di zaman Nabi Musa. Nabi Musa 40 wengi ngantunkeun kaumna margina bade nampi kitab Taurat gitu ya. Umatna dipengker salami 40 wengi dititipkan ke Nabi Harun alaihissalam. Tah margina Nabi Musa ta aya ngadep Nabi Harun nu ngawakilana, maka aya anu ngaruksak umatna Nabi Musa teh Samiri. Umatna Nabi Musa nu ariman teh diruksak sebanten nyembah patung. Patungna dijian ku Samiri, patung istimewa sebab istimewa teh dijian tina emas. Patung anak sapi gitu ya. Malahan dina riwayat cerita-cerita patungna bisa nyada disada. Tapi ternyata sanes disada eta teh congokna teh. Naon teh congorna bahasa itu. Di mulutnya si patung sapi teh keasupan angin jadi nyada nging gitu. Jadi ibu sanes nyada sanes disada eta mah itu. Jadi disada ku angin eta mah gitu. Aya soraan. Ya sebetulnya teh aneh gitu ya. Nah anehna tina emas gitu ya, itu anehna teh. Tasamiri teh seueur nyasabkeun umat Nabi Musa alaihissalam nu tina iman dikeluarkan tina iman. Teu iman deui gitu maksana jadi kafir, maksana seueur jalmi disasapkeun. Singkat cerita Samiria teh kenging hukuman kena kudu dihukum mati, dihukum gantung gitu ya. Singkat cerita nalika Samiri bade dihukum gantung, hukum mati ku digantung teh stop ku malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukuman gantung ka Samiri teh entong gitu ya. Stop gitu. Kaget malaikat Jibril oge. Pada sebab ieu teh nyasapkeun jalmi ya teh Samiri teh. Cocok pisan pami dihukum gantung cek urang teh. Pertimbangan ternyata di stop ulah dihukum gantung harita. Ternyata ditaros malaikat Jibril ka Allah Subhanahu wa taala kunaon hukuman gantung ka Samiri ya teh. Ulah cios udah boleh batalkan. Ternyata margina Samiri rajin bersedekah gitu.
Jadi itu tingali samiri anu sagitu ya naoga sagitu awana gitu margina nyasapkan jalmi, tapi sodakohna tiasa iya biasa ngajantankan remisi itu, jadi keringanan dina hukumannya itu diantawis hikmah tina komo pami sodakohna sarengan iman gitu ya. Jantan entong di tingali cerita itu mah lurus gitu kayak gitu sedekah mata kudu iman cari segitu maksana. Jantan komo paminu iman iya kan sedekah di dasar ku iman komo itu insyaallah. Dan doa sareng sedekah memang luar biasa dina cerita-cerita kejantanan ti kapungkur mula itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin ka orang sadaya kiatan kangge melaksanakan dua pesan ya, doa sareng sedekah. Contoh penutup aya hiji ibu keheul pisan ka morang kalihna. Keheul ya. Jadi marah gitu ya. Tapi nuju marahna teh ieu teh ibuna bagus ternyata marahna. Iya anu kedah ditiru teh sanes marahna. Tapi cara marahna ibu iya teh nuju marah nyebatkeun nuju marah itu nuju ngambek teh nyebatkeun jadi imam di Masjidil Haram kamu teh gitu ya nuju ngambekna teh. Awas dina hadis Nabi disebat jalmi nu paling susah nyarios sae nuju ngambek teu kontrol. Maka Nabi nuhunkeun ka Allah opat perkara di antawisna Nabi nuhunkeun Nabi nyalirat ya Allah berilah aku kekuatan untuk mengatakan yang benar di saat marah dan di saat senang gitu ya. Oh, dua kayaan selesai teh. Jadi Nabi di antara doa nu opat teh aya di antarana ya Allah berilah aku kekuatan untuk berkata benar ketika senang dan ketika marah ya. Ya susah deh dua anak ge. Menuju senang pisan orang yang susah oke teh. Berkata benar ya teh. Mau bagi kesenangan nyangkut sareng jalmi. Nyangkut sareng jalmi. Anu jalmina tadina ku urang teh dipikir resep pisan gitu ya. Coba misalnya anak buah bupati itu bisa ngomong senang tuh apami disenengkan ku bupati gitu. Misalnya bupati nyenengkan hiji jalmi, itu jalmi anu disenengkan teh bisa ngomong bener ente ngenaan bupati gitu. Hese eta teh. Pamitos dibasan duit bae bener jalmi eta. Di dalam keadaan senang, kadang susah Ngomong seayana. bicara yang benar tuh sulit. Kan Nabi berdoa ya Allah berilah aku kekuatan untuk berkata benar di saat senang dan di saat marah ya. Itu maksudnya senang itu no susah disenengkan ku batur maksudnya batur menyenengkan teh susah diceritakan ke orang teh iya nak diceritakan saya anak sandaresna gitu. Mual tahu mungkin kegorengan anak mual sian dah menuju senang mah. Jadi cenderung dilebihkan gitu. Cenderung dilebihkan. Cenderung ditutup mungkin tutup. Terus berilah aku kekuatan untuk berbicara dalam keadaan benar dalam keadaan senang dalam keadaan marah ya. Di keadaan marah oke eta teh paling sulit gitu ya. Dicontohkan di Al-Qur'an Nabi Musa nuju marah teh masih kene tiasa nyarios sae. No tadi Nabi Harun ya katitipan umat ternyata masih aya sapalih anu teu kai apa nginten panjenengan teu ka kontrol kumaha gitu ya anu dirusak ku samiri teh marah kan Nabi Musa itu santosna sumping 40 wengi tos nampi Taurat teh marah Nabi Musa ka Nabi Harun teh tapi marahna bagusna marahna teh nuju marahna Nabi Musa masih tiasa nyarios sae istilah di Al-Qur'an iya benar ummah istilahna. Jantan Nabi Harun untuk disebutkan namina disebut wahai putra ibuku. Sebabna Nabi Harun teh masih saudara Nabi Musa. Itu nyebutkan ya benar ummah ya. La ta'khud bi lihiyati wala bi ra'si. Dan istilah di Al-Qur'an ya benar ummah.
wahai putra ibuku. Kita Nabi Musa teh nyebatkeun namina Nabi Harun. Terus oge ente nyebatkeun anu ente sopan ka Nabi Harun teh. Tapi nyebatkeun yabna ummah. Kita nuju kaayaan marah biasa nyarios saya seperti tadi hiji ibu nyebatkeun nuju ngambek jadi imam Masjidil Haram kamu. Ternyata iya teh cerita anu jadi imam Masjidil Haram kamu nuju ngambek ka putrana itu sasauran ti ibuna Imam Sudais ya. Imam Sudais anu kalebat imam Masjidil Haram paling bagus. Iya mah kisah nyatanya. Kisah nyata itu nuju ngambek ibuna gitu kapungkurna cenah. Jadi imam Masjidil Haram kamu. Nuju ngambek padahal eta teh. Kamu sigana paminta ngambek kamu gitu ya. Nuju ngambekna oge Allah Subhanahu wa taala dipenten doa gitu ya, dinilai doa gitu. Itu saurna kisah ieu nu terakhir teh sasauran nuju ngambekna ibuna Imam Sudais Imam Masjidil Haram teh gitu. Masjidil Haram. Jadi itu coba tinggali gitu ya na. Tina doa ibu gitu teh kajantenanana ya nyata gitu ya. Mudah-mudahan kisah-kisah anu didugikan, mudah-mudahan sarikmah anu kacandak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terutama nalika urang dina kaayaan nu senang atanapi dina kaayaan marah, mudah-mudahan dipasihan kemampuan nyarios nu sae mudah-mudahan. Itu susah itu model gitu. Susah. Biasa ngontrol gitu ya. Biasa ngontrol mudah-mudahan. Janten musti ibu ngambek ka putrana cariosan awan berarti sami jeung ngadoakeun awan. Upami nyarios awon itu namina ngalaknat namina. Janten sanes masal intonasi oge ngalana tapi eusina ya. Eusina. Bisik intonasina sepertos lalaunan tapi eusina keras sebetulnya gitu ya. Janten sanes masalah ngabentakna teh sanes intonasi itu nah. Tapi isi tinayana istilah barudak ayeuna teh konten isi tina kontennya gitu ya. Adapun intonasi mah eta mah tergantung daerah gitu ya, tergantung keayaan jalmi. Kami jalmi Madura bae nyarios biasa itu dikira nyarekan. Abdi pernah nyarios sareng sami Madura itu dikirana ku putra abdi teh itu nyarekan pas ya padahal biasa bae gitu. Ini pamina teh kieu ceuk si ibu teh, ih maneh mah bodoh pisan tah. Eta teh ulah bisi kajadian kena bodoh. Bodoh. Itu 2 kali itu salahna. Intonasina salah eta oge tinggi teuing gitu ya. Kedua itu na oge sina. Sina. Tapi sabalikna anu tadi sanos intonasina tinggi tapi osina bagus jadi kasayang. Jadi imam kamu, jadi imam di Masjidil Haram kamu gitu kan. Yang diutamakan isinya. Isinya itu. Jadi isinya paling ya. Buat apa beli botolnya, yang penting adalah isinya kan. Iya. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fikna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.